Beberapa minggu terakhir telah menunjukkan keberpihakan antara negara-negara Asia Tenggara karena kesepakatan kapal selam kontroversial antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS. Sebagian besar negara-negara ASEAN terkecuali Filipina yang merupakan sekutu AS mempertahankan diri untuk diam sebagai langkah politiknya. Sedangkan Indonesia dan Malaysia secara terbuka mengkritik kesepakatan itu sebagai perkembangan yang bisa merusak kestabilan wilayah di tengah persaingan Sino-Amerika. Namun menolak AUKUS bukan berarti menerima langkah China. Mengutip Asia Times, untuk kedua kalinya tahun ini Malaysia telah memanggil utusan China untuk memprotes melawan gangguan mereka di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Malaysia minggu ini mengirimkan China Ouyang Yuji yang mengatakan Malaysia memprotes melawan kehadiran dan aktivitas kapal-kapal China termasuk kapal survei di zona ekonomi eksklusif Malaysia lepas pantai Sabah dan Sarawak. Kehadiran dan aktivitas kapal-kapal ini tidak konsisten dengan aksi zona ekonomi eksklusif Malaysia tahun 1984. Demikian juga dengan UNCLOS 1982. Posisi konsisten Malaysia dan aksinya didasarkan pada hukum internasional, mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat di perairan. Malaysia juga memprotes terhadap gangguan sebelumnya oleh kapal asing lain yang masuk ke wilayah laut mereka. Kata-kata protes tersebut datang hanya sehari setelah Perdana Menteri baru Malaysia Ismail Sabri Yaakob memperjelas bahwa Malaysia tidak akan berkompromi atas masalah kedaulatan di Laut Cina Selatan. Pada Juni lalu, Malaysia yang masih dipimpin Perdana Menteri lain secara terbuka menuduh jet tempur China melanggar zona udara dan kedaulatan Malaysia dan berikrar memiliki hubungan diplomatik ramah dengan negara manapun, bukan berarti pihaknya akan mengkompromikan keamanan nasional. Dan sebuah ancaman serius, menurut Angkatan Udara Malaysia, beberapa pesawat militer China, termasuk Ilyushin 76 dan Xianye 20, disinyalir membuat sebuah formasi taktis di zona udara Malaysia yang kemudian menjadi sebuah ancaman serius untuk keamanan nasional dan jaminan penerbangan. Indonesia dan juga Filipina terlibat dalam manuver serupa untuk melawan gangguan China yang suka sewenang-wenang masuk ke zona ekonomi Indonesia dan Filipina. Menunjukkan perlawanan yang makin ngotot terhadap aksi militer Beijing di laut penuh sengketa itu. Faktanya, 3 negara kunci di ASEAN itu juga telah memperkuat kerjasama pertahanan dan strateginya dengan kekuatan besar, termasuk latihan militer besar-besaran dengan AS beberapa bulan belakangan ini. Menurut sejarah, Malaysia juga telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah dengan China, mitra dagang dan investasi pada beberapa puluh tahun belakangan. Untuk bagiannya, Beijing telah sering mengadopsi pendekatan lebih halus ke Putrajaya di Laut Cina Selatan, di mana berbagai klaim telah tumpang tindih di sana. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan sekutu-sekutunya yang kini kembali berkuasa juga bergantung pada China sebagai pengawas strategis besar mereka selama bertahun-tahun. Itulah mengapa sedikit pengamat tidak terkejut dengan posisi Malaysia di tengah posisi mereka terhadap AUKUS ketika mereka menekankan perlunya melihat pandangan China, terutama pejabat pertahanan China tentang apa yang mereka pikirkan mengenai AUKUS dan apa aksi mereka selanjutnya. Namun pada 3 tahun terakhir Malaysia telah lambat laut mengulas diplomasi diam mereka dengan China di tengah ketegangan yang tumbuh di Laut Cina Selatan dan juga karena kekhawatiran atas diplomasi jebakan utang China. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara terbuka mengkritik infrastruktur yang dicurigai kemahalan dan menjadi ladang korupsi di negara mereka. Sementara dia juga memasang kuda-kuda lebih kuat terhadap ketegangan dengan Beijing. Dan di bawah arahan Mahathir, Malaysia secara terbuka mengancam China dengan mengajukan arbitrase Laut Cina Selatan, sembari secara terbuka mengkritik klaim ekspansif China. 9 garis putus-putus sebagai hal yang konyol. Dimulai pada Desember 2019, Malaysia juga meningkatkan aktivitas eksplorasi energi mereka di wilayah yang sama-sama diklaim China dan juga Vietnam. Walaupun administrasi Mahathir runtuh di tahun berikutnya, Malaysia tetap melanjutkan aktivitas eksplorasi energinya. Melakukan ketegangan berbulan-bulan lamanya dengan armada China yang secara terus-terusan mengganggu aktivitas kapal pengeboran minyak Malaysia. West Capella, mantan Menteri Luar Negeri Hisamuddin Hussein, menggarisbawahi Malaysia tetap tegas terhadap komitmennya menjaga kepentingan dan haknya di Laut Cina Selatan. Segera setelah itu, bahkan Raja Malaysia yang harusnya hanya jadi simbol dan tidak berpolitik juga bergabung meminta pemerintah Malaysia untuk selalu sensitif terhadap klaim maritim dan mengadopsi sebuah strategi yang mendukung aspirasi geopolitik. Minggu ini, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa menegaskan posisi Malaysia dan sumber aksi terkait isu Laut Cina Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antar negara kepentingan nasional Malaysia yang akan tetap menjadi kepentingan utama. Malaysia juga telah meningkatkan kemampuan pertahanan dalam beberapa bulan terakhir. Agustus kemarin, Angkatan Laut Malaysia melakukan latihan Taming Sari yang berlangsung seminggu, di mana mereka berhasil menguji langsung 3 tembakan rudal anti kapal dalam demonstrasi yang menunjukkan kemampuan pertahanannya yang terus tumbuh. Indonesia dan Malaysia kini juga dalam ancaman invasi China. Indonesia dan Malaysia bisa jadi sasaran invasi China dalam konflik di Laut Cina Selatan. Menurut Direktur Asia Maritim Transparency Initiative atau AMTI, Greg Pauling, tekanan China terhadap kedua negara akan semakin besar dan juga agresif dengan menggunakan
taktik berkegiatan normal di bawah yurisdiksi, kapal Cina diklaim akan memburu negara-negara yang mencoba mengeksploitasi sumber daya di perairan termasuk Indonesia dan Malaysia. Greg Pauling juga memandang hal ini terjadi karena Cina memperluas jangkauan kapal mereka untuk pembangunan pulau-pulau buatan Beijing di perairan Laut Cina Selatan dekat kedua negara. Dengan ini, Beijing menciptakan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan untuk mengganggu kapal lain yang berlayar di perairan sensitif itu. Dan ini juga sempat terjadi dengan kapal pengembor minyak Petronas bulan Mei lalu saat dibuntuti kapal Cina. Sejak Cina mengklaim 90% wilayah di Laut Cina Selatan, perairan itu menjadi sangat rentan akan konflik bersenjata. Klaim Cina itu bertabrakan dengan wilayah sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei hingga Taiwan. Dan menurut Pauling, posisi negara-negara yang memiliki wilayah di Laut Cina Selatan menjadi lebih krusial dan kian tertekan. Di waktu tertentu, Cina siap mengirimkan selusin kapal penjaga pantai ke sekitar Pulau Spratly di Laut Cina Selatan kapan saja. Sekitar ratusan kapal nelayan Cina juga siap dikerahkan ke sana. Sejauh ini Malaysia dan Indonesia berusaha menghindari isu Laut Cina Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Cina. Menurut Pauling, agresivitas Cina di Laut Cina Selatan yang semakin menjadi lambat laun akan memicu negara-negara di Asia Tenggara terutama Indonesia dan Malaysia memberontak juga. Berbagai kalangan menilai kini saatnya bagi negara anggota ASEAN untuk bersatu menentang dan menghadapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan sebab beberapa anggota ASEAN memiliki sengketa langsung dengan Cina terkait dengan wilayah di Laut Cina Selatan. Namun analis senior ISIS Yusof Ishak Institute Singapura, Ian Story, mengatakan hal itu sulit terwujud akibat pandemi COVID-19 yang merongrong perekonomian global terutama negara-negara berkembang. Tidak peduli seberapa keras China menekan, saya tidak pernah berpikir tidak akan melihat anggota ASEAN bersatu dan membentuk front persatuan yang kuat. Senada dengan Pauling, dia menganggap Malaysia telah lama berupaya menyeimbangkan manfaat hubungan bilateral dengan China. Karena itu, konfrontasi antara kapal negeri jiran dan kapal China di awal tahun tidak terlalu diekspos oleh media. Indonesia sendiri terlihat masih cukup tegas melawan agresivitas China di Laut Cina Selatan meski relasi Jakarta-Beijing terus mendekat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, para pengamat mengatakan China tidak akan berhenti memperluas yaitu pengaruh di Laut Cina Selatan meski mendapatkan protes keras dari Indonesia. Beijing juga pernah bisa membungkam oposisi di Indonesia dan pada akhirnya Indonesia seperti halnya Malaysia akan menyadari bahwa mereka tidak punya banyak pilihan lain selain mengakomodasi kehadiran China. Manuver Cina tersebut tak terlepas dari ambisi negara itu untuk mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah mereka dengan konsep 9 garis putus khusus. Namun konsep itu tak pernah diakui Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan tidak gentar dengan klaim itu atau dengan Cina yang makin agresif. Kemlu juga mengatakan pihaknya mengganggu kestabilan di Laut Cina Selatan merupakan masalah bersama bagi negara-negara di wilayah ini. Isu Laut Cina Selatan dan klaim sepihak Cina memang tak hanya menjadi isu dengan Indonesia. Cina juga sempat diseret oleh Filipina ke Pengadilan Arbitrase Internasional akibat klaim Laut Cina Selatan. Sementara itu, langgar ZEE, Malaysia panggil Dubes Cina. Kementerian Luar Negeri Malaysia memanggil Duta Besar Cina yang berada di Kuala Lumpur setelah kapal militer Cina terdeteksi beraktivitas di zona ekonomi eksklusif Malaysia. Malaysia memandang tindakan itu bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS.